Konselor, kembali lagi di acara kami di podcast Kata Konselor, menuang rasa melalui kata. Nah, saya Afilia Parasmita sebagai host pada acara hari ini akan membahas mengenai problematika di ranah pendidikan. Oke, gak usah lama-lama ya, langsung saja kita sapa bintang tamu spesial kita, Mas Jumanto. Halo teman-teman. Yeay. Nah, gimana nih kabarnya Mas Jumanto? Alhamdulillah Afi, untuk kabar saya tidak baik-baik saja. Loh, kok bisa? Iya, karena saya terlalu banyak pikiran tentang cinta akhir-akhir ini. Buat apa mikirin cinta? Mikirin apa aja? Gak apa-apa ya guys, di sini sekaligus kita cari jodoh. Ya, enggak apa-apa. Di podcast Kata Konselor, kita belajar memahami seseorang sekaligus mendapatkan jodoh orang. Apa jadi? Keren, Oke. ya. Lanjut. Kegiatan akhir-akhir ini Mas Jumanto apa? Oke, kita bahas kegiatan saya setelah saya putus cinta ya. Iya, enggak. Ini kegiatan saya, apakah cinta itu mempengaruhi kegiatan saya? Apakah itu berpengaruh tentang psikis saya dalam kegiatan saya? Tentu, jawabannya adalah tentu dan iya deh. Karena apa? Setelah saya mengalami problematika cinta, pertama, akademik saya menurun. Yang kedua, emosi saya tidak terkendali dan banyak melamun. Nah, seperti itu. Nah, menurut Mas Jumanto, untuk definisi sayang dan cinta itu apa? Oke, baik ya. Menurut saya, cinta itu adalah suatu perasaan yang ditujukan untuk orang yang spesial gitu. Seperti ya, contohnya pasangan, kekasih, suami, istri, dan lain sebagainya. Sedangkan rasa sayang itu adalah suatu perasaan yang dapat ditunjukkan kepada contohnya ya, teman dekat, guru, orang tua, ibu dan bapak. Seperti itu. Nah, setelah makna dan definisi sayang dan cinta yang telah Mas Jum jelaskan tadi kan, kita di sini sebagai mahasiswa BKUMK yang notabene kita sering bertemu dengan lawan jenis. Nah, otomatis kan kita pasti mempunyai dan timbul perasaan tuh dengan lawan jenis. Nah, apakah itu dapat menimbulkan problem di dunia pendidikan? Baik, saya jawab ya ini ya, sesuai dengan pengalaman saya dan juga apa yang saya tahu. Nah, menurut saya ya, kalau menurut saya itu sangat mempengaruhi. Karena apa? Yang namanya cinta ya terkadang kan pasti bucin gitu loh. Kalau sudah bucin, ya dunia milik berdua kan. Sudah tidak ada kata-kata berteman dan lain sebagainya. Pokoknya berdua, ingin berdua dan ingin bersama-sama. Gitu. Nah, jadi itu akan mempengaruhi yang pertama akademik, yang kedua juga paling penting ya, itu adalah relasi. Karena kita di kampus itu tidak hanya mencari yang namanya nilai. Enggak hanya nilai teman-teman. Kita juga yang paling penting adalah relasi. Kita mendapatkan informasi dan berbagai hal lainnya ya dari relasi ini, dari teman-teman, dari orang yang kita kenal di kampus seperti itu. Tapi kan untuk saat ini, untuk mahasiswa yang sering berkata yang alibinya itu kalau pacar itu sebagai motivasi belajar. Nah, menurut Mas Jumanto itu apakah setuju dengan pernyataan tersebut? Baik, ini sangat berat ya kalau saya menjawabnya. Bingung saya. Karena pada intinya kalau tentang kita membahas motivasi dan terutama motivasi belajar, itu ada dua ya. Motivasi dari dalam dan juga dari luar, dan itu tergantung dengan individu kembali gitu loh. Kalau memang pacar itu sebagai penyemangat untuk mendorong kita bisa mendongkrak prestasi kita, akademik kita, pengalaman kita dan lain sebagainya, oke kan? Kalau tetapi kan banyak yang kebalikannya malah itu menjadi sebuah penghambat dalam kita berkarya, dalam kita berproses seperti itu. Nah, kalau soal pertemanan ya Mas, itu kan banyak banget tuh teman-teman saya yang kalau punya pacar tuh malah menjauh tuh dari teman. Nah, berarti kan dari sosial individu tersebut kan bermasalah ya. Nah, menurut Mas Jumanto itu bagaimana? Oke, kalau menurut saya ya, seseorang yang seperti itu berarti memang minim dengan
sosialnya memang minim, sosialnya memang kurang gitu loh. Nah, bagaimana menyikapinya, yaitu dengan memanage waktu yang mana menjadi prioritasnya. Nah, contohnya kalau sosial berarti kan berhubungan dengan teman dan juga relasi. Ya, kita ibaratkan saja. Sedangkan kalau kita percintaan berarti kan dengan pasangan, kan seperti itu. Bagaimana kita mendapatkan keduanya tanpa harus apa? Tanpa harus kehilangan salah satunya, teman-teman. Bagaimana ya dengan ini manajemen waktu yang mana menjadi prioritas kita, seperti itu. Nah, terus bagaimana tuh cara memanajemen waktu? Oke, baik. Siap, Dek, ya. Manajemen waktu yang baik itu ya dengan kita mengetahui yang mana yang penting terlebih dahulu. Kita mendahulukan yang benar-benar penting. Kalau kita memang bucin, ya bucinlah, jangan berlebihan gitu loh. Kalau kita berlebihan, endingnya bakal ya menyesal, kecewa dan lain sebagainya. Dan itu tidak baik buat kita, teman-teman. Kita harus fokus dengan tujuan utama kita gitu loh. Kalau kita sukses, jangankan pacar, semuanya bisa tercapai gitu loh. Kita bisa memilikinya. Tuh. Kalau kita hanya mengejar cinta, makan tuh cinta. Ya. Oke, kita menyikapi masalah persoalan cinta remaja pada saat ini ya. Nah, kan banyak sekali tuh kasus-kasus di luar sana yang melakukan seks bebas sampai hamil di luar nikah. Nah, bahkan sampai mereka itu menyerahkan harga dirinya dan masa depannya. Nah, tanggapan Mas Junanta itu bagaimana? Oke, terima kasih ya, Dek. Ini izin menjawab ya. Silakan. Kalau hal ini saya juga tidak bisa memungkiri fakta, karena faktanya juga seperti itu. Bahkan dulu SMP, SMA pun juga sudah ada yang kejadian gitu loh, apalagi yang mahasiswa gitu kan. Nah, bagaimana cara kita bisa menghindari dan juga pokoknya jauh deh, pokoknya ya jauh akan hal-hal yang seperti itu. Yang pertama, kita menjaga diri kita sendiri, pola pemikiran kita jaga ya, seperti itu. Yang kedua adalah lingkungan kita. Kalau memang lingkungan kita baik, pergaulan kita baik, ya tidak akan kok seperti itu, tidak akan terjerumus ke dalam pergaulan seperti itu. Dan yang terakhir adalah religiusitas dalam diri kita, agama kita. Karena agama pada intinya adalah jalan kehidupan kita ya, sebagai peniti gitu loh. Kalau memang peniti itu sudah dididik atau kita sudah berjalan pas dalam agama tersebut, kita juga akan terhindar akan keburukan seperti itu. Oke Mas Jumanto, terima kasih atas jawaban yang sangat bagus dan terima kasih telah hadir di podcast Kata Konselor. Sama-sama. Oke, sekian podcast pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman konselor yang sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Jangan lupa di share juga. Oke, nantikan episode podcast kami di selanjutnya. Podcast Kata Konselor, menuang rasa melalui kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.